Nah, kan anak-anak dunia dibilang cerdik. Jadi yang bukan anak-anak dunia, Pertanyaan berikut, benang merahnya jadinya di mana? Iya, benang merahnya itu tadi yang di potongan-potongan puzzle gitu, bahwa sebetulnya si bendahara itu dia ngerti satu hal, dia ngerti karakter tuannya. Oh iya 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 Jadi iya bahwa iya. tuannya itu em, Dia punya nggak akan kasih marah. karunia Iya. gitu. Jadi dia Hmm. tuh nggak mengandalkan kekuatannya dia, Hmm. bahwa dia tuh harus bekerja lagi, dia mengemis lah gitu. Dan dia tahu Hmm. bahwa tuannya itu eh, apa punya kasih belas kasihan Hmm. gitu untuk Hmm. mengurangi. Ada sih komentari yang bilang bahwa sebetulnya yang dia kurangi itu adalah bunganya katanya gitu ya. Jadi misalnya Oh. eh, orang dia berhutangnya 50 tempayan minyak tapi terus dia berbunga 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 jadi 100 gitu. Yang dia kurangin Hmm. adalah Si bunganya bunganya. itu. Tapi sebetulnya ya apapun itu adalah hak tuannya kan Iya. sebetulnya gitu loh. Tapi di sini dia dengan beraninya dia potong itu padahal dia tahu bahwa dia lagi diaudit, dia akan kasih, dia suruh kasih pertanggungjawaban gitu. Nah, dan akhirnya si tuannya itu memuji dia gitu. Dia bilang dia Hmm. tuh cerdik. Kalau misalnya meskipun cerdik tapi si tuannya nggak suka, udah pasti itu langsung dipenjara itu Hmm. gitu. Jadi di situ si terus Tuhan Yesus lanjutin, lanjutin kan eh, dia katakan kepada orang-orang Farisi itu gitu kan. Hmm. Dia bilang ya barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara besar gitu. Terus dia ngomongin lagi, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hmm. Nah, terus dibilang lagi, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Tuhan tahu hatimu, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah gitu. Nah, Allah ini siapa? Sebenarnya si Tuhan itu kan, dia tuh Iya. mengerti gitu loh. Terus dikatakan lagi hukum Taurat kita para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Hmm. Nah, terus lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Terus ngomongin mengenai perzinahan gitu kan. Jadi, Hmm. nah ini semua kan satu rangkaian kan, satu cerita gitu sampai habis gitu kan. Nah, jadi yang kita mesti lihat apa sih gitu, benang merahnya apa sih. Jadi ya itu Bible should interpret the Bible gitu. Kita mesti lihat di sini Tuhan lagi bilang mengenai perzinahan. Kalau Tuhan Yesus ngomong perzinahan itu tuh dan itu juga dibahasakan seperti itu juga sama Paulus gitu. Ketika dia ngomong mengenai pencampuran antara hukum Taurat dengan kasih karunia atau pimpinan roh, dia akan bilang itu adalah perzinahan. Sama bahasanya. Tuhan Yesus Hmm. ngomong begitu, Paulus juga ngomong begitu gitu. nah kan anak-anak dunia dibilang cerdik. Jadi yang bukan anak-anak dunia, Itu kita cari tahu Tuhan itu maunya apa. Tapi orang-orang Kristen in general itu tidak seperti itu. Mereka cuma berpikir, oh sepertinya nih kita harus Iya. lakukan ini. Kita harus Iya. melakukan Iya. hukum Taurat, jangan begini, jangan begitu. Ini yang dilakukan, apa yang dilakukan. Jadi Hmm. instead of mencari tahu Tuhan itu maunya apa sih? Ya enggak? Kan Hmm. Tuhan kita kan sebenarnya Tuhan kan. Harusnya seperti kalau orang-orang kalau kita kerja kan kita pengen tahu dong kita Tuhan bos kita maunya apa sih gitu. Jadi harusnya Pedagang, kayak gitu juga pedagang. gitu. Harusnya orang Kristen juga gitu. Kita kan punya Tuhan gitu. Tuhan tuh maunya apa sih? Kita tanya gitu. Bergantung sama dia, bergantung sama pimpinan dia, kasih karunia dia. Nah, itu baru cerdik namanya. Kayaknya yang satu ini benar-benar membuka mata sih, eye opening. Aku selalu mikir mamon yang tidak jujur itu uang gitu dalam perkara uang. Makanya ditanya bilangnya setia dalam perkara-perkara kecil supaya kamu bisa dikasih lebih banyak lagi. Tapi dengar diskusi hari ini ternyata salah tuh.
interpretasinya kita selalu bilang itu mamon yang tidak jujur itu uang ya. Ternyata penggunaan dari usaha manusia sendiri gitu ya. Betul. Kelihatan gitu benang merahnya. Aku sendiri cuma dalam waktu baca yang ini, aku sebenarnya selalu bertanya gitu, kok rasanya nggak nyambung ya antara bendahara yang tidak jujur, terus nyambung lagi gitu kan. Tidak, memang sih tidak dapat mengabdi kedua tuan gitu antara uang dan Tuhan. Benar kan kasih Ya. karunia. Tapi kemudian dia ngomongin perceraian. Jadi kayaknya kok nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau dengar Rita mengupas pasalnya satu demi satu, jadinya nyambung semua. Jadinya make sense gitu. Sebenarnya Tuhan itu ngomong apa. Itu benar-benar eye-opening banget gitu. Benar gitu yang Rita katakan gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, itu kadang-kadang kita tuh nggak cerdik gitu. Kita nggak mikir gitu. Sebenarnya kalau dalam semua perkara di dunia ini bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kan yang menciptakan dunia ini Tuhan. Ya tinggal Yap. tanya aja ya, seperti Yap. Daud gitu ya. Dia Betul. tanya gitu. Betul. Ketemu masalah ini, jalannya apa sih gitu. Mm-mm. Bukan tanya bos kita, langsung aja tanya sama Tuhan, jalan keluarnya gimana sih? Ya. Gitu kan. Ketemu ke Mm-mm. perkara yang sama, juga tanya lagi. Tuhan ini gimana ya cara penyelesaiannya? Ini baru kemarin gitu ya, saya juga mengalami hal yang sama. Uh, dalam pekerjaan aku nanti aku mau diaudit nih. Pengalaman audit aku yang pertama, aku harus reach out 100 orang, 100 parish di bawah lingkungan kerja aku gitu ya. Kayak kirim konfirmasi audit lah supaya angkanya tally. Stres tuh, ada stres tuh. Kerjain proyeknya sendirian, cari kesalahannya sendirian gitu. Terus mesti kasih email ke orang-orang lagi, lu salah gitu ya. Lu mesti benerin angka lu supaya angkanya pas oli di audit, angkanya bener gitu. Udah rada stres gitu. Yang paling beruntung sih ya, kalau kerja di uskupan, itu ada chapel. Jadi hari Jumat itu waktu aku disuruh udah ketahuan nih, udah identify siapa-siapa aja yang salah nih. Udah mau nge-reach Paris nih, udah ada panik gitu sebenarnya. Nanti gimana banyak gimananya. Jadi berlututlah aku. Enaknya di keuskupan ada chapel, kemudian ada salib gitu kan. Terus aku diingatkan, bukan dengan usaha kekuatanku sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi aku berdoa gitu kan, minta supaya mind of Christus itu dalam diriku gitu. Jadi bukan aku yang berusaha gitu. Bantu gimana caranya supaya aku bisa reach out dengan benar. Puji Tuhan, bos aku happy. Dia lihat gitu, banyak yang jawab Parisnya, oh ya ini caranya gimana Dewi, masukannya positif gitu. Aku benar-benar bersyukur dan memuji Tuhan gitu, bahwa itu sebenarnya bukan kekuatan aku, mind of Christ gitu ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu, minta mind of Christ supaya bekerja dalam diri kita, supaya kita bisa ditutur oleh Roh Kudus. Kalau kita terlalu bergantung sama diri kita, pasti stres tuh. Bayangin 100 lebih Paris, masih ingat emailin, belum lagi nanti jawabannya seperti apa. Kita udah kayak auditor gitu kan, kayak orang auditor, orang pasti ngomel-ngomel gitu. Puji Tuhan, jawabannya positif, bos happy. Untung hari Jumat masih bisa doa gitu ya, minta tolong sama Tuhan. Coba kalau gue paksa sendiri, pasti mateng deh gue. Dalam hati benar-benar Tuhan itu benar-benar jawab gitu doa kita kalau kita benar-benar memintanya. Itu sih. Dan hari ini ditegasin lagi sama Rita. Kayak ada suatu konfirmasi di dalam hati bahwa benar, you have to always to ask the mind of Christ, the spirit gitu ya, to walk inside you gitu, to help you gitu. Itu sih aku mau share sama kalian, sama Rita juga. Thank you Rita for the eye opening, for bendahara yang tidak jujur ini. Sangat bagus sekali. Thank you Dewi, thank you. Very very beautiful testimony. Kita belajar untuk terus bergantung, untuk terus dipimpin sama Roh Tuhan gitu kan, dipimpin dari iman kepada iman gitu. Nah, itu sih challenge-nya. Jadi ya itu bagus banget Dewi juga tadi mengatakan bahwa ya dia udah
istilahnya udah nggak ngerti gitu dengan kekuatannya, akhirnya dia bergantung, dia tanya ini apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya akhirnya kalau berhasil kan God gets the glory kan. Itu bukan kita, bukan usaha kita. Karena memang itu tujuannya seperti itu. Ketika kita bergantung, artinya kan itu kan usaha Tuhan gitu kan. Dia yang kerjakan gitu. Kita cuma ngikutin aja istilahnya. Dan jadi segala kemuliaan jadi balik kepada Tuhan gitu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau baik Bapa. Engkau mengasihi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dan dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau adalah jawaban. Jawaban kami adalah Kristus itu sendiri. Karena Dia memberikan hidup. Dan hidup dalam segala aspek dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa. Kau memberikan solusi yang terbaik. Anakmu sendiri, anakmu satu-satunya. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk dituntun, senantiasa dituntun oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami. Roh-Mu sendiri sudah Kau berikan untuk diam di dalam hati kami. Bersatu dengan kami. Ajar kami, Bapa, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi dalam segala hal dalam kehidupan kami bergantung kepada Engkau. Sebab Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Kami adalah milik-Mu seutuhnya, spirit, soul, and body. Terima kasih, Bapak. Dan malam hari ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk Mami dari Kak Junisas, dan juga in general orang tua kami, Bapak. Kami percaya, Bapak, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Sampai putih rambut anak-anak-Mu, Engkau tetap memegang, menggendong anak-anak-Mu, Bapa. Dan kami percaya, Bapa, Engkau yang memberikan kehidupan itu melalui Kristus, Engkau yang memberikan kekuatan di setiap sel di tubuh kami, Bapak. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Semua orang tua kami mengalami kesehatan yang sempurna. Semua kami anak-anak-Mu. Juga setiap orang yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit dimanapun itu, bahkan para pendengar di YouTube, Bapak, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus. Kami semua sudah disembuhkan dan kami terima kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Kami terima itu adalah warisan kami yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kesehatan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk tubuh Agatha. Kami percaya juga Kau pakai dokter, surgeon, juga semua obat-obatan, alat-alat medical tools, medical team, dan semua medicine, semuanya berjalan dengan baik Bapak. Operasi lancar dan pemulihan berjalan dengan baik, sempurna, cepat. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah sembuhkan, kami sembuh, sehat, sempurna. Terima kasih Bapak, dan semua pujian kemuliaan hanya bagi anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah Kau serahkan buat kami. Terima kasih Bapak, Kau juga memberikan penyediaan Engkau. Tidak ada anak-anak-Mu yang akan kekurangan. Karena Kristus adalah gembala yang baik. Kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapak, Kau berikan hidup yang berkelimpahan. Kalau ada orang juga yang terikat dengan apapun itu, bondage, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang merdeka. Whom the Son set free is free indeed. Siapa yang sudah dibebaskan oleh anak-Mu, sungguh-sungguh merdeka, bebas Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Kami percaya Tuhan Kau berkati bangsa ini. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa ini. Kau berkati bangsa ini. Kau berkati negara ini Bapak. Juga persiapan untuk pemilihan presiden semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Kami boleh hidup di negara yang membebaskan kami juga untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada, Kau berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami dan Engkau melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan pada kami damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati dan memberikan kami hidup yang berkelimpahan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari mulai Pesah kan, Paskah gitu. Paskah, terus unleavened bread, roti tak beragi, kemudian buah sulung, terus Pentecost, kemudian
Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur sampai ke Sukkot, itu semua ya bagian dari rencana Tuhan ya, blueprint, ya betul gitu. Dan sebetulnya juga mereka banyak kan hari raya, tapi 7 ini major gitu, major festival. Dan 3 hari raya itu mereka harus pergi ke Yerusalem pada saat roti tak beragi ya. Jadi sesudah Paskah, setelah itu Pentekost, kemudian yang ketiga Sukkot. Nah, itu ada gambaran Tritunggal, Trinity. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.